Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gion Cipta Permana dari UAS 12 RPL 2 SMK Citra Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi mengenai dbeaver. Apa itu dbeaver? Bagaimana cara menggunakannya? Apa itu sejarahnya? Dan apa yang ingin dikejar oleh dbeaver? Penjelasan tersebut akan saya jelaskan di segmen masing-masing. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu dbeaver. Dbeaver itu adalah sebuah SQL client aplikasi yang digunakan sebagai alat basis data universal yang ditujukan untuk developer dan administrator database. dbeaver memiliki UI user yang dirancang dengan baik, platform yang berdasarkan framework open source, dan memungkinkan penulisan beberapa ekstensi yang serta kompatibel dengan database apapun. dbeaver juga mendukung klien MySQL, Oracle, driver untuk NoSQL, dan pemformatan yang lain. dbeaver adalah aplikasi multiplatform karena memiliki dukungan untuk para platform macOS, Windows, dan Linux. dbeaver mulai dikembangkan oleh Surfrider pada 2010 sebagai proyek open source dan gratis pada saat itu. Rilisan resminya dirilis pada tahun 2011 di website Freecode, sehingga secara cepat menjadi alat open source yang populer pada komunitas. Pada tahun yang sama, website resmi dbeaver didirikan dan forum komunitas pun dibentuk. Pada segmen selanjutnya ini saya akan menjelaskan cara penginstalan dbeaver yang benar. Penjelasan tersebut akan dijelaskan pada video berikut ini. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana menginstal dbeaver. Pertama-tama kita pergi ke website dbeaver itu sendiri. Seperti ini. Lalu kita tekan tombol downloadnya. Seperti itu. Sebentar, baik. Nah, Anda bisa memilih versi mana yang ingin dipakai. Saya akan memakai versi installernya. Tapi karena saya udah download, jadi saya skip dulu. Saya langsung ke installernya seperti ini. Lalu pilih bahasa yang akan dipakai untuk menginstal. Ketik next, baca kalau bisa. Kalau ingin menginstal untuk semua user, pencet yang atas. Saya hanya memakai yang bawah saja untuk saya sendiri. Checklist associate SQL files.
reset setting bila pernah menginstal tapi settingnya ingin diulang. Next lagi, tuh pilih direktorinya mau di mana. Setelah itu Anda tinggal install seperti ini. Bila sudah, Anda bisa mulai membuka aplikasi dbeaver tersebut. Mohon maaf tadi recorder saya nge-crash, jadi sekarang kita buka cari dbeaver-nya, kita buka. Lalu kita tunggu dulu. Nah, ini di allow aja ya firewallnya. Nah, kalau udah seperti ini, Anda telah siap pakai aplikasi dbeaver tersebut. Nah, sebelum kita membahas tools-tools yang ada di dbeavers, kita lebih baik membahas dulu masalah-masalah yang ingin dikejar oleh dbeaver, beserta solusi apa yang ditawarkan oleh dbeaver. Seperti banyaknya streaming service pada masa ini, seperti Netflix, Amazon Prime, lalu HBO. Semakin banyak juga series
yang kita ingin tonton. Namun, karena series-series tersebut yang berada di berbeda streaming service, berarti kita harus membayar lebih untuk subskripsi yang lainnya. Dan banyak orang mengeluh karena banyaknya uang yang dikeluarkan untuk membeli subskripsi tersebut untuk menonton series favorit mereka. Sama halnya dengan database, banyaknya pilihan untuk mengadministrasi data seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB. Orang-orang terkadang menjadi kesulitan dikarenakan banyaknya layanan database yang bisa kita pakai. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah solusi agar kita bisa menjadi mudah dengan hanya satu aplikasi saja. Maka dari itu, datanglah dbeaver. dbeaver datang sebagai solusi dengan cara menjadi all-in-one package software yang bisa digunakan untuk mengolah data Anda. dbeaver bertujuan untuk memprovide sebuah interface universal untuk semua jenis data Anda. Apapun platform yang kamu pakai maupun format file yang digunakan, dbeaver bisa menghubungkan hampir semua jenis source data dengan hanya satu aplikasi. Dengan adanya dbeaver, Anda tidak perlu lagi susah-susah pindah dari suatu jenis database ke database jenis yang lain. Setelah ini saya akan menjelaskan beberapa tools yang biasa dipakai oleh developers dalam mengatur database. Penjelasan tersebut akan dijelaskan dalam video berikut ini. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa tools yang sering dipakai di dbeaver. Pertama, ada ini digunakan untuk mengkoneksi ke database, misalnya MariaDB. Nah, kalian bisa isi sesuai database tersebut yang akan kalian pakai. Nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu kita bisa connect dengan memencet tombol ini atau ketik 2 kali. Anda juga bisa disconnect dengan ini ataupun ketik lagi 2 kali. Nah, lalu di sini kita bisa membuka script SQL-nya. Misalnya ini. Nah, sini kan ada tuh. Lalu di sini kita bisa membuka script SQL yang setelah dibuka. Lalu di sini kita bisa membuat script SQL yang baru. Ini. Nah. Dan di sini kita bisa quick search.
solusi yang sini saya kurang paham, jadi kurang bisa menjelaskan. Dan ini juga untuk transaksi, tapi saya belum tahu detailnya. Kalau ini untuk melihat history transaksi seperti ini, dan ini untuk melihat transaksi yang masih pending. Di sini kita bisa mengubah jenis koneksi yang kita akan pakai. Lalu di sini seperti ini. Lalu di sini kita bisa memilih database yang bakal kita pakai. Basis. Dan di sini kita bisa melihat dashboardnya. Misalnya select. Lalu di sini biasanya ini dipakai untuk membuat backup, dan di sini menggunakan untuk mencari file seperti ini, file search. Ini juga sama ya. Lalu di sini ada database navigator. Ya, bisa nyari apa ya. Di sini ada project yang kita coba buka. Itu. Dan ini ada tombol untuk mengeksekusi. Nah, muncul kan. Ini juga untuk mengeksekusi, tapi di tab baru seperti itu. Ini juga sama, eksekusi script. Dan ini menjelaskan eksekusinya. Lalu di sini ada terminalnya. Dan di sini kita bisa melihat tampilan tabelnya seperti apa. Ini seperti grid, dan ini text, dan ini record. Dan di sini kita bisa lihat panelnya. Kita bisa lihat ini value-nya ada 1. Di sini kita bisa menghitung ada berapa yang kita pilih. Ada 4. Di sini kita bisa melihat metadata apa yang kita pilih. Ini yang kita pilih ID. Oh, di sini value-nya ya, sepatu, celana. Lalu di sini untuk refresh dan cara mengeditnya itu seperti ini. Nah, habis itu kita harus save dulu. Nah, jadi jaket. Tapi kalau gagal ya pas ganti jaket pencet cancel.
Dan ini untuk menambahkan row baru seperti ini. Dan ini untuk menghapus row yang dipilih. Ini digunakan untuk menduplikasi row yang telah ada. Ini digunakan untuk pindah ke paling ujung kiri. Ini untuk pindah kiri biasa, ini pindah kanan kayak biasa, dan ini pindah ke ujung paling kanan. Ini fetch mengambil dari sumber data. Ini untuk ekspor, kita bisa ngekspor ke misalnya HTML atau spreadsheet tuh. Dan ini kita bisa tentukan berapa row yang kita bisa bikin, misalnya 5 gitu. Dan di sini kita ada project generalnya juga ya, mirip-mirip sama yang di atas ini tadi database itu. Ya, paling tidak segitu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Maaf tadi saya ketinggalan beberapa fitur-fitur tools yang biasa dipakai. Jadi saya akan memberi video lagi setelah ini tentang penjelasan fitur-fitur tersebut. Di sini kita juga bisa melihat dari tab isi konten yang ada di database tersebut. Misalnya ini table, ada album, ini contohnya kolom kayak gimana, seperti ini. Key, foreign key, indeksnya seperti ini, referensi, trigger, nah ada trigger di sini, DDL itu di scriptnya misalnya seperti apa, dan di virtualnya ini, dan di sini ada diagramnya. Enaknya memakai dbeaver itu diagramnya bisa terhubung sendiri, misalnya seperti ini. Nah seperti ini, dia itu udah terhubung secara otomatis seperti ini. Sini kita bisa melihat data-datanya seperti apa. Terus cara ngeditnya ya gampang, tinggal bisa pencet 2 kali. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, Anda bisa save itu harus ini dulu nih, save. Kalau enggak ya nggak bakal ke save, soalnya ini pas ini di refresh seperti ini, kalau di no kembali lagi seperti ini. Kalau kita ganti ini,
baru kita save. Nah, jadi seperti ini. Dan jika membatalkan misalnya seperti ini, kolom chat ini operasinya bakal dibatalkan. Dan di sini kita bisa melihat kolom ininya ada PNG. Value-nya bisa dilihat seperti ini. Dan karena tadi datanya kurang banyak, nih sekarang bisa lebih jelas seberapa banyak yang saya pilih. Tuh. Dan jika ingin mencari metadatanya, nah, ini kita bisa melihat metadata apa yang ingin kita cari. Ini value lagi seperti itu. Dengan banyaknya fitur tersebut, maka bisa dihitung juga itu sebagai kelebihan dari dbeaver. Ada juga kelebihan yang lain adalah dia bisa mencakup jenis-jenis database yang lain hanya dengan satu aplikasi. Seperti pula kelebihannya, dbeaver pun memiliki beberapa kekurangan menurut saya. Menurut saya, dbeaver itu banyak fitur-fitur yang saya tidak pahami. Karena banyaknya fitur yang disediakan, saya pun kebingungan tombol apa yang harus saya pilih untuk melakukan sesuatu. Dan dbeaver itu mensupport NoSQL hanya di versi enterprise, yang berarti bayar. Namun dengan beberapa patching di dalam aplikasinya, Anda bisa menggunakan NoSQL tanpa harus menggunakan versi enterprise. Namun untuk user biasa mungkin itu terlalu sulit. Makanya orang-orang lebih suka menggunakan aplikasi yang lain. Setelah berbagai segmen-segmen tersebut, demikian informasi-informasi mengenai dbeaver yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ada yang kurang jelas. Saya pula masih belajar. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.